Mungkin dari kebanyakan orang tidak mengenal siapa David Raya. Bahkan ketika Arsenal merekrutnya, hal itu terlihat biasa saja dan tidak dirayakan. Namun, aksi di lapangan memutarbalikkan kebenarannya. Dia adalah kiper yang sangat bagus yang belum melakukan kesalahan apapun musim ini. Dan dia dicadangkan dalam sebuah pertandingan beberapa bulan yang lalu mengejutkan kita semua. Kita pikir itu mungkin hanya untuk beberapa pertandingan. Tetapi tampaknya David Raya memang kiper nomor 1 The Gunners. Untuk waktu yang lama, rasanya Mikel Arteta berjuang melawan seluruh basis penggemar, hanya untuk menjelaskan mengapa dia menginginkannya. Arsenal sudah memiliki Ramsdale, kiper favorit penggemar, pemain internasional Inggris, kepribadian yang besar, dan kemudian Arteta membawa seorang pemain Spanyol dengan status pinjaman dan tiba-tiba semuanya meledak. Awalnya tidak sempurna. Dia membuat kesalahan, tetapi jika kita melihat sekarang, penilaiannya benar-benar berbeda. Lebih dari 100 pertandingan dimainkan dan Raya telah menjadi pemain penting bagi Arsenal. Beberapa penghargaan sarung tangan emas, lebih dari 40 clean sheet, penempatan posisi, refleks tajam, dan kepercayaan dirinya dalam menguasai bola memungkinkan Arsenal bermain sesuai keinginan manajernya. Maksud saya, dia benar-benar lebih baik dalam menguasai bola seperti kiper modern. Sekarang, dia mungkin tidak selalu menjadi kiper yang paling sibuk. Tetapi ketika Arsenal membutuhkannya, dia memberikan yang terbaik dan melakukan penyelamatan besar untuk The Gunners. Lantas, bagaimana ia bisa melangkah sejauh ini? Kita kembali pada musim panas 2023. Raya mengambil langkah terbesar dalam kariernya. Dia bergabung dengan Arsenal dan itu adalah langkah besar. Bukan hanya karena nama klub, tetapi konteksnya dalam langkah tersebut. Arsenal sudah memiliki seorang kiper yang mereka cintai, yakni Aaron Ramsdale yang sepenuhnya diterima oleh para penggemar. Jadi ketika Arsenal mendatangkan Raya dengan status pinjaman, banyak orang bertanya-tanya. Beberapa bersemangat, tetapi beberapa juga skeptis. Dan begitu Ramsdale dicadangkan, suara-suara semakin keras. Raya akhirnya melakukan debutnya untuk Arsenal pada September 2023 saat bertandang ke Everton. Dari sana, dia diberi kesempatan bermain, dan Anda bisa langsung tahu bahwa Arteta lebih mempercayainya daripada Ramsdale. Mungkin Arteta telah melihat klip podcast di mana Ramsdale pada dasarnya mengatakan dia bosan dalam pertandingan. Beberapa hari kemudian, Raya melakukan debutnya di Liga Champions di Emirates. Arsenal menang 4-0, tanpa kebobolan dan penampilan yang sangat tenang. Namun tidak semuanya sempurna di awal. Raya memiliki banyak momen yang mirip dengan Onana. Melawan Chelsea, dia bersalah atas gol kedua. Melawan Lens di UCL, Arsenal kalah karena umpan buruknya. Melawan Spurs di derby London Utara, Arsenal sedang unggul, 3 gol, kendali penuh, dan kemudian Raya mencoba melakukan umpan pendek yang sama sekali tidak tepat. Umpannya terlalu lemah dan Christian Romero maju dan mencetak gol. Momen seperti itu dapat menghancurkan seorang kiper, terutama di klub seperti Arsenal ketika para penggemar sudah merindukan kiper lama, apalagi itu terjadi dalam pertandingan derby. Untuk sepersekian detik, rasanya seperti momen itulah yang akan menentukan dirinya. Tapi disinilah Raya benar-benar menunjukkan jati dirinya. Alih-alih panik, alih-alih bersembunyi, dia langsung mengatur ulang posisinya. Spurs mulai melempar umpan silang ke dalam kotak penalti. Mereka memberi tekanan di mana-mana, dan David Raya melakukan yang terbaik. Terlepas dari kesalahan itu, dia membantu mengakhiri pertandingan. Setelah itu, dia juga tidak membuat alasan apapun. Dia langsung mengakui itu adalah kesalahan. Tapi satu hal yang sangat jelas, Raya tidak kewalahan dan dia tidak mengubah cara bermainnya. Dia tetap tenang, dia terus bermain dari belakang, dia terus mengambil tanggung jawab. Dan perlahan dari pertandingan ke pertandingan, dia mulai memenangkan hati orang-orang. Pada Maret 2024, Raya telah menjadi penjaga gawang andalan Arsenal. Dia tidak lagi dirotasi, dia tidak diuji, dia adalah kiper nomor 1 Arsenal. Dan momen yang benar-benar mengukuhkannya terjadi di Liga Champions. Arsenal bermain melawan Porto di babak 16 besar. Itu pertandingan yang cukup ketat hingga adu penalti. Dan disinilah Raya menunjukkan kemampuannya. Setelah malam itu, bisa dibilang tidak ada lagi yang berdebat tentang kehebatannya. Adu penalti itu mengakhiri semua keraguan tentang Raya. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah berubah dari pemain yang direkrut tanpa perayaan dan berada di bawah tekanan. Diam-diam membuat sejarah Liga Premier.
Raya mencatatkan clean sheet demi clean sheet 6 kali berturut-turut. Pada satu titik, Arsenal tidak memenangkan gelar pada musim itu, tetapi salah satu alasan mereka dekat dalam perebutan gelar adalah karena David Raya. Menjelang akhir musim, penghargaan pun menyusul, sarung tangan emas di Liga Premier, clean sheet terbanyak di Liga, dan kemudian ia terpilih masuk ke tim terbaik PFA. Untuk musim pertamanya di Arsenal, itu sungguh luar biasa. Jadi apa yang membuat Raya begitu istimewa? Bukan hanya penyelamatannya, meskipun itu bagus juga, distribusinya. Raya tidak berpikir seperti kiper biasa, dia berpikir seperti pemain lapangan yang kebetulan memakai sarung tangan. Itulah tepatnya yang dibutuhkan Arsenal. Arteta bermain dengan garis pertahanan tinggi dan dia ingin mendominasi bola. Itu berarti kiper tidak bisa hanya bersembunyi di garis gawangnya. Dia harus meningkatkan kemampuannya, dia harus mengoper, dia harus mampu mengambil keputusan di bawah tekanan. Dan Raya sangat nyaman melakukan itu. Dia sangat tenang dengan bola. Dia senang melakukan sentuhan, menunggu operan yang tepat, dan membantu Arsenal membangun serangan dari belakang. Maksud saya, sewaktu di Brentford, dia benar-benar mengoper lebih banyak daripada kiper lain di liga, dan pola pikir itu langsung terbawa ke Arsenal. Meskipun tidak berbadan besar, dia juga fantastis dalam mengatasi umpan silang. Sejak debutnya, dia telah menghentikan 93% umpan silang yang dihadapinya di semua kompetisi. Kita melihatnya di pertandingan pertama musim ini, di mana dia mengatasi tendangan sudut dan umpan silang dengan sangat baik melawan United. Sementara itu, Bayindir yang jauh lebih tinggi terjatuh ketika Calafiori mencetak gol. Raya memberi Anda kemampuan menahan tembakan yang keras, distribusi yang tenang, dan banyak kontrol. Dan kombinasi itu langka, itulah sebabnya Arteta mempercayainya. Setelah semua yang dilakukan Raya di musim pertamanya, Arsenal tidak membuang waktu. Musim samar itu mereka meresmikannya. Kesepakatan permanen, kontrak jangka panjang, tidak ada lagi pembicaraan pinjaman. Raya adalah pilihan mereka. Dan sejak pertandingan pertama di musim baru, dia melanjutkan performanya yang luar biasa. Dia melakukan penyelamatan luar biasa melawan Aston Villa. Oli Watkins mengira dia mencetak gol, dan entah kenapa Raya mengulurkan satu tangan dan menahannya. Akhirnya penyelamatan itu memenangkan penghargaan penyelamatan terbaik bulan itu. Kemudian datang momen besar lainnya di Eropa. Arsenal bermain melawan Atalanta di Liga Champions. Atalanta mendapat penalti dan Raya melakukan penyelamatan brilian. Dan kemudian dia melompat lagi untuk menggagalkan hidingan susulan Retegui dari bola rebound. Pertandingan berakhir 0-0 dan Arsenal pulang dengan poin besar yang hampir seluruhnya karena Raya. Dia juga terus memberikan penampilan gemilang di Liga. Dia diam-diam memecahkan rekor klub yang luar biasa, mencapai 23 clean sheet hanya dalam 50 pertandingan Liga Premier. Itu lebih cepat daripada kiper lain dalam sejarah Arsenal. Dia bahkan melampaui rekor lama David Seaman. Dan kemudian pada akhir musim 2024-2025, penghargaan itu datang lagi, yaitu penghargaan Golden Globe. Sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh kiper Arsenal sebelumnya. Fans Arsenal sekarang memasuki pertandingan mengetahui bahwa bahkan di hari-hari sulit, Raya memberi mereka kesempatan. Baik itu penyelamatan besar, momen tenang, atau sedikit kendali ketika keadaan menjadi kacau. Dia andalan mereka. Dia hanya menjadi lebih baik seiring musim berjalan. Itulah sekilas ulasan tentang kehebatan Raya yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.